Pemirsa, untuk menunjang produktivitas petani khususnya petani kopi, Pemkab Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan juga menyerahkan bantuan alat pasca panen kopi kepada para petani untuk meningkatkan nilai tambah kopi. Bantuan Alsintan berupa alat pasca panen kopi ini merupakan hasil sinergi antara Pemkab Blitar dengan Komisi 4 DPR RI, yang dalam penyerahannya diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Wawan Widianto, bersama Wakil Ketua Komisi 4 Anggia Ermarini, yang langsung hadir di Desa Ampel Gading, Kecamatan Selorejo. Para petani kopi milenial dari Desa Ampel Gading dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, menjadi petani kopi yang beruntung karena mendapat bantuan Alsintan berupa alat pasca panen ini. Terlebih saat ini kopi digemari oleh hampir semua kalangan. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini. Saya pecinta kopi, sangat senang sekali dan insya Allah bisa menikmati kopi lah, membedakan kopi yang berkualitas dan tidak. Jadi tidak kopi yang biasa-biasa sama kopi yang luar biasa, itu insya Allah saya bisa menikmati dan bisa membedakan. Dan tadi Pak Wawan sudah belajar nih caranya menikmati kopi. Pak Lurah sampun sakit nawa dereng. Minum kopinya masih kayak es teh manis, nama betul, es teh manis. Jadi ininya gede gitu ya, gelasnya gede, nggak pakai es, minumnya langsung glek. Saya nggak pernah begitu, minum begitu. Jadi kalau kopi benar-benar saya nikmati minumnya dikit-dikit, lalu merasakan aftertaste-nya. Aftertaste itu rasa setelah rasa, kalau bahasa Indonesianya setelah rasa. Justru disitulah kenikmatan dari kopi itu. Eksotiknya rasa kopi itu di situ. Acara yang juga dihadiri kelompok tani Ngudi Makmur Desa Ampel Gading dan Koptan Sekar Kopi Desa Sidomulyo ini menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar dari COVID-19. Dalam sambutannya, Anggia Ermarini menyampaikan bahwa kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Jika ngopi dulunya hanya sekedar saat bersantai, namun kini kopi sudah menjadi pelengkap di momen penting sekalipun. Dan kopi itu tidak hanya sekedar menghapus atau menghilangkan dahaga. Kalau di dunia luar sana, saya yakin di Ampel Gading juga merasakan, apalagi tadi sudah ada kayak tempat-tempat kopi itu, itu menjadi lifestyle. Jadi menjadi gaya hidup. Jadi ngopi-ngopi itu tidak hanya sekedar ngopi, tetapi disitulah justru biasanya kebijakan, keputusan strategis itu di dalam ngopi-ngopi itu. Nggih napa mboten? Pak Wawan ini pengalaman. Tapi ngopinya kok kayak es teh masih. Jadi menentukan kebijakan atau berdiskusi untuk kemasyarakatan, untuk bikin policy itu di kopi itu, di ngopi itu. Jadi kalau kita ngopi itu bukan berarti kita lagi tidak memikirkan negara, kita lagi mikirin negara itu sebenarnya. Kalau Pak Lurah kalau lagi ngopi mikirin warganya ini gimana nih Ampel Gading itu supaya lebih makmur lagi, ngoten nggih? Pertumbuhan luas perkebunan kopi terus meningkat setiap tahun dan perlu didukung dengan kesiapan teknologi pasca panen yang cocok untuk dapat menghasilkan biji kopi bermutu. Apalagi saat ini banyak kaum milenial Desa Ampel Gading yang merambah bisnis perkopian, sehingga alat pasca panen kopi bisa menunjang hal tersebut.
keistimewaan dari kopi Ampel Gading itu sudah mendengar gitu. Dan saya punya tadi Pak Kepala Dinas juga sudah memberikan informasi bahwa harapan saya kalau rasa udah selesai. Rasa yang dipunyai oleh kopi Ampel Gading itu luar biasa. Tetapi yang menarik adalah tambahannya bahwa ada penangkaran ini bibit kopi di Ampel Gading ini luar biasa. Saya sangat senang sekali dan itu saya sangat bersemangat ya seperti yang saya sampaikan untuk bisa mengangkat bahwa ini menjadi komoditas unggulan dari Kabupaten Blitar. Dulu, minum kopi identik hanya dilakukan para pria saja. Namun kini sudah banyak wanita yang juga mendalami dunia kopi, mulai dari menjadi petani hingga penikmat kopi. Atas dasar itulah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Wawan Widianto dalam sambutannya menyampaikan, komoditas kopi merupakan salah satu unggulan di Kabupaten Blitar, sehingga perlunya inovasi-inovasi dalam pengolahannya. Saya perlu mengaturkan kepada Ibu bahwa di Blitar Utara ini memang potensi kopi luar biasa dan juga komoditas yang lainnya seperti cengkeh dan juga horti. Horti itu di daerah sini yang jelas pisang dan juga seperti bawang merah dan juga kentang mungkin sekali untuk dikembangkan. Dan ini perlu adanya terus inovasi-inovasi yang kemungkinan bisa untuk pengembangan pertanian yang ada di daerah Ampel Gading dan sekitarnya. Ditambahkan oleh Wawan Widianto, kopi Ampel Gading dan Sidomulyo yang sudah dikenal masyarakat luas perlu didukung pengolahan yang berkualitas dan inovatif. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mendukung terciptanya merek lokal Ampel Gading dan Sidomulyo agar bisa menjadi ciri khas kopi daerah tersebut di pasaran. Seperti yang diaturkan Ibu waktu di Sidomulyo tadi, memang di Ampel Gading ini mempunyai suatu potensi yang bagus untuk lahan kopinya dan juga untuk SDM-nya Ibu. SDM-nya ini mempunyai yang semangatnya luar biasa. Jadi teman-teman petani kopi milenial ini mempunyai inovasi-inovasi terkait pengembangan kopi. Dan memang awalnya saya itu dapat informasi bahwa di Ampel Gading ini produk kopinya itu semuanya itu dibeli oleh Malang, di Dampit. Gimana Pak? Di Dampit. Sehingga kita bersama-sama teman-teman baik itu dari Perindak, Bapeda kemarin ke sini, diskusi di sini untuk membawa atau untuk menciptakan suatu branding sendiri. Alhamdulillah, ini juga ada lagi muncul kopi Sae. Nah, dan juga kopi yang Pawonku ya. Pawone. Dan ini merupakan suatu branding yang nantinya bisa kita dorong untuk berkembang lebih besar lagi, dan kami juga akan terus untuk menginformasikan atau untuk mempromosikan baik itu di Provinsi Jawa Timur maupun ke pusat. Para SDM pengolah kopi, yakni para petani, menjadi kunci utama dalam hasil pertanian kopi. Untuk itu, para petani kopi perlu memahami betul mulai dari pembibitan hingga pasca panen. Untuk kesiapan dari petani pada intinya kan untuk memproduksi produk kopinya ya.
Dan di sini kami sudah mengadakan suatu MOU kerjasama dengan BPTP dan juga Balitas. Ini sangat nantinya akan mendukung, dan di sini sudah nyata betul-betul sudah dilakukan dari BPTP itu untuk membentuk suatu kelompok tani yang nantinya bisa menangani penangkaran benih kopi, dan juga untuk support dari BPTP itu benih-benih kopi unggulan yang nantinya mempunyai pasar yang bagus baik di tingkat nasional maupun dunia. Ini sudah mulai ditanam di sini. Banyak petani kopi milenial yang tergabung dalam Koptan Ngudi Makmur Desa Ampel Gading ini, sehingga bisa menjadi generasi penerus petani kopi lokal desa. Petani Ngudi Makmur ini anggotanya kurang lebih 30 orang, Pak. Dengan luasan tanah sekitar 500 hektar. Di sini kita meningkat menjadi kelompok tani milenial, Pak. Kita aktifkan kelompok tani milenial ini yang nantinya bisa mewarisi petani yang sudah lama. Jadi nanti petani ini nanti bisa menjadi lebih maju lagi, Pak. Untuk kopi di wilayah Ampel Gading dalam kapasitas perpanen 1 tahun itu bisa mencapai ratusan ton. Jadi kami berharap untuk pemasaran bisa mencapai ke ranah yang lebih luas lagi.